Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imran Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari bimbingan dan konseling. Definition of guide and counseling. Jadi bimbingan konseling sendiri diambil dari dua kata, yaitu bimbingan dan konseling. Dalam kamus bahasa Inggris, guide dikaitkan dengan kata dasar guide yang mempunyai arti menunjukkan jalan, memimpin, memberi petunjuk, mengatur dan mengarahkan atau memberi. Menurut Desmond dan Milner, bimbingan adalah membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan pendidik, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki. Selanjutnya, menurut Anthony Daniel, konseling merupakan rangkaian pertemuan konselor dengan klien. Dengan pertemuan itu, konselor membantu klien untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dari beberapa teori tersebut dapat diartikan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu yang dilakukan seseorang yang berkompetensi baik dari segi pengetahuan, kemahiran, pendidikan, dan pengalaman, serta membantu dalam suatu masalah, memberi jalan penyelesaian yang dihadapi. Selanjutnya adalah purpose of guidance and counseling, yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang diharapkan atau yang harus dicapai melalui berbagai kegiatan yang diharapkan. Bimbingan konseling sendiri memiliki 3 tujuan, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai kecakapan, hasil belajar dan kesempatan yang ada. Yang kedua adalah membantu siswa dalam proses sosialisasi dan personalisasi. Dan ketiga adalah menumbuhkan dorongan untuk mengarahkan diri, memecahkan masalah, menentukan pilihan dan keputusan dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah guidance on counseling function. Guide and counseling function sendiri memiliki arti fungsi dari bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling memiliki peran yang sangat penting bagi lembaga-lembaga pendidikan karena banyak manfaat dan fungsi yang dirasakan oleh semua pihak. Berikut ini adalah beberapa fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman sendiri adalah konseling membantu klien agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Yang kedua adalah fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan upaya untuk mencegahnya. Yang ketiga adalah fungsi perkembangan, yaitu upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan klien. Yang keempat adalah fungsi penyembuhan. Jadi
Bimbingan dan konseling memiliki fungsi penyembuhan untuk membantu para klien yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, belajar maupun karir. Selanjutnya adalah prinsip bimbingan konseling. Prinsip bimbingan dan konseling menguraikan tentang pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling, dan dapat juga dijadikan sebagai perangkat panduan hasil-hasil teori praktek yang dirumuskan dan dilandaskan praktisi atau aturan main yang harus diikuti dalam melaksanakan program pelayanan dan konseling di sekolahan. Ada 4 prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan dan konseling dimaksud untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang yang sudah tua. Yang kedua adalah usaha bimbingan dan konseling pada prinsipnya harus menyeluruh ke semua orang yang mempunyai berbagai masalah untuk mencarikan solusi. Yang keempat adalah upaya bimbingan dapat berhasil dengan baik dibutuhkan pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing. Yang keempat adalah fungsi dari bimbingan konseling ialah menolong orang supaya berani dapat memikul tanggung jawab sendiri dalam mengatasi kesukareraan yang dialaminya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tentang landasan bimbingan konseling. Foundation of Guidance and Counseling. Guidance and counseling is a very important part of education in Indonesia in an effort to help students optimal development according to the potential. Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan di Indonesia, dalam upaya membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Landasan dalam bimbingan konseling sebenarnya sama dengan landasan-landasan pendidikan, seperti landasan dalam pendidikan kurikulum, pendidikan non-formal, atau landasan pendidikan umum. Landasan bimbingan konseling ini harus benar-benar diperhatikan oleh guru BK, karena merupakan tokoh utama dalam mengembangkan bimbingan konseling. Contohnya, agar sebuah bangunan bisa berdiri dengan kokoh, tentu membutuhkan fondasi yang kuat. Apabila bangunan itu memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu tidak akan mudah goyah. Lanjut, bimbingan landasan tersebut memiliki 5 macam. Yang pertama, psychological foundation, an aspect of counseling that is important because individual students and teachers are active in the growth process. Landasan psikologi salah satu aspek konseling yang penting karena secara individu, siswa dan guru akan aktif dalam proses pertumbuhan. Landasan psikologi tersebut sangat penting dalam pendidikan karena peserta didik dan guru mengalami pertumbuhan kompleks yang tidak selalu linear, rentan terhadap hambatan dan konflik psikologis. Dukungan personal dari konseling psikologis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan pribadi yang optimal. Penting bagi guru untuk memahami aspek psikologi siswa, termasuk motivasi, pembawaan, lingkungan, pembelajaran, dan kepribadian.
agar dapat memberikan bimbingan yang efektif. Dengan pemahaman ini, guru dapat memberikan nasihat yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi masalah yang berkembang secara positif. Yang kedua, Social Cultural Foundation provides in-depth insights into the social and cultural aspect that influence a person's behavior. Landasan sosial memberikan wawasan mendalam mengenai aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku seseorang. Pemahaman dasar sosial budaya penting bagi guru bimbingan konseling karena membuka wawasan tentang pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap individu sejak lahir. Perbedaan sosial budaya yang tidak dapat dipahami dapat menyebabkan konflik internal dan eksternal yang menghambat pertumbuhan pribadi. Guru BK dengan pemahaman yang baik dapat membantu individu mengatasi konflik dan membangun hubungan yang sehat dalam lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, Religious Foundation. The Religious Foundation profits the belief that humans and all of nature are God's creation. Landasan agama memberikan keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah ciptaan Tuhan. Landasan agama dalam bimbingan konseling fokus terhadap 3 aspek utama. Yang pertama, keyakinan pada ciptaan Tuhan yang memunculkan sesuatu terhadap kehidupan. Yang kedua, memajukan perkembangan manusia melalui moral, etika, dan spiritualitas sesuai agama, serta mendorong pengembangan budaya dan sosial yang mendukung pertumbuhan individu. Integrasi aspek budaya, sosial, dan agama dalam bidang membantu. Yang ketiga, Religious Foundation. The Religious Foundation profits the belief that humans and all of nature are God's creation. Landasan agama memberikan keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah ciptaan Tuhan. Landasan agama dalam bimbingan konseling fokus terhadap 3 hal utama. Yang pertama, keyakinan pada ciptaan Tuhan yang memunculkan sesuatu terhadap kehidupan. Yang kedua, memajukan perkembangan manusia melalui moral, etika, spiritualitas sesuai agama, serta mendorong pengembangan budaya dan sosial yang mendukung pertumbuhan individu. Integrasi aspek budaya, sosial, dan agama dalam bimbingan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan menyeluruh, memperhatikan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial. Yang keempat, Educational Foundation. Support students and kids them to further develop and improve the quality of education. Landasan pendidikan mendukung siswa dan membimbing mereka untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Landasan pendidikan ini adalah unsur penting dalam lembaga pendidikan dengan tujuan untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan diri dan meningkatkan mutu pendidikan. Peran bimbingan konseling meliputi semua aspek pendidikan di sekolah, dengan harapan guru dapat membantu siswa dalam menyelesaikan masalah, merencanakan masa depan, dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Tujuan utamanya adalah memastikan siswa dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka dan mandiri mengatasi tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir, Science and Technology Foundation. The scientific field contributes
to better knowledge of humanity as a whole, including psychological, social, and cultural aspect. Ilmu pengetahuan teknologi ini berkontribusi pada pengetahuan yang lebih baik tentang manusia secara keseluruhan, termasuk aspek psikologis, sosial, dan budaya. Ilmu pengetahuan dari berbagai cara membantu dalam bidang bimbingan konseling dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kemanusiaan. Hal ini dicapai melalui pengembangan teori penelitian empiris dan pemikiran kritis yang memungkinkan peningkatan layanan kepada murid oleh para guru. Integrasi pengetahuan dari berbagai bidang juga penting untuk meningkatkan kebutuhan murid. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu Development of Guidance and Counseling, yang artinya perkembangan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu era year 1900 to 1909. Era tahun 1900 sampai 1909. Develop a systematic guidance program in school aimed at developing character and preventing problem, yaitu mengembangkan program bimbingan sistematis di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah masalah. Pada tahun ini yaitu terdapat 3 tokoh. Yang pertama yaitu B. Davis, yang kedua Frank Pearson, yang ketiga Clifford Pitt. Davis adalah orang pertama yang mengembangkan program bimbingan di sekolah-sekolah. Beliau adalah seorang penjabat yang bertanggung jawab untuk mengajar bimbingan kepada siswanya, walaupun itu hanya sekali dalam seminggu, karena dengan guru mengajarkan bimbingan itu sangatlah penting bagi siswa, karena bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadinya masalah. Sedangkan Frank Pearson di Boston itu lebih memfokuskan kepada perkembangan dan pencegahannya. Beliau terkenal semenjak mendirikan Boston Vocational Bureau pada tahun 1908, yang mempresentasikan langkah-langkah untuk maju dalam bimbingan karakter. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, era year 1910 to 1970, yaitu pada tahun 1910 sampai 1970. Organized guidance program are starting to appear with high frequency at the junior high school level and intensively at the high school level, yaitu program bimbingan yang terorganisir mulai bermunculan dengan frekuensi tinggi di tingkat SMP dan intensif di tingkat SMA, yaitu bimbingan. Pada tahun ini bimbingan sangatlah populer bagi gerakan konseling di sekolah-sekolah yang hampir 50 tahun. Program bimbingan
bimbingan yang terorganisasikan mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP dan lebih intensif pada jenjang SMA, dengan pengangkatan guru BK yang khusus dipisahkan untuk siswa laki-laki, yang khusus dipisahkan untuk siswa laki-laki dan siswa perempuan.